Kesimpulan yang pertama, jangan nganggap remeh maksiat kecil. Karena ini nantang Allah. Tidak ada maksiat kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan yang kedua, kalau sudah terjadi dosa, bersegera tobat. Sebesar apapun dosa, kalau berhadapan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Masya Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 60. La saghirata idza laka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan karunia-Nya. Nabi SAW bersabda, La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada artinya dosa besar jika disertai dengan istighfar, dan tidak dapat dianggap dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala Dia Maha teliti. Wa huwa alimun bidati sudur. Dia tahu apa yang terlintas di dalam hati, apa yang tersirat dalam pikiran. Dia tahu apapun yang kita lakukan, karena tubuh kita ini sepenuhnya milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Kita dihormati orang lain bukan karena kita hebat. Kita dihormati orang lain karena Allah Subhanahu wa taala masih menutup-nutupi aib, dosa, maksiat yang kita lakukan. Andai kata Allah akan membalasnya, hancur kita. Seperti sholat asar barusan, kita lebih mengharapkan ampunan Allah dari sholat barusan daripada pahala. Karena dalam taat saja kita banyak maksiat. Benar? Dalam sholat yang spesial saja hanya beberapa menit yang harusnya untuk Allah, tapi tidak. Kita berpikir kemana saja. Bahkan dalam sujud saja, saat terdekat kita dengan Allah, kita tidak ingat kepada Allah. Banyak yang dalam sujud barusan sama sekali tidak ingat Allah. Dan Allah pasti tahu. Orang lain menyangka kita orang sholatnya bagus. Allah tahu. Kalau Allah balas sholat barusan, boleh jadi bukan pahala yang didapat. Bayangkan kita bertemu dengan seseorang secara khusus, katakanlah calon mertua, sudah ditunggu secara khusus, dan ketika waktunya bicara, bicaranya ngawur, sesukanya, sekepikirnya. Kira-kira dijodohkan tidak tuh dengan anaknya? Lebih banyak mengharap dijodohkan atau ngarap-ngarap tidak diusir? Bayangkan sedang upacara kenegaraan, komandan upacara laporan kepada inspektur upacara, khusus sekali. Ketika laporannya ngawur. Ini harusnya lebih banyak berharap tidak dipecat daripada ngarap-ngarap naik pangkat. Harusnya sholat kita begitu. Makanya istighfar 3 kali sesudah sholat itu bangga disebut kiai, bangga disebut ulama, padahal Allah tahu tidak ada apa-apanya.
mata maksiat lihat santri, pikiran maksiat, hati maksiat. Kalau tidak ada tutup dari Allah hancur. Karena rahmat Allah saja kita masih dihargai orang. Ini tidak mengatakan siapa-siapa, tapi yang bicara juga membicarakan seperti itulah pada umumnya keadaan diri ini. Harusnya kalau kita ingat dosa, maka kita harus ingat keadilan Allah. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Semuanya ada catatannya, semuanya ada balasannya. Tapi kalau kita ngarep-ngarep ampunan Allah, lihatlah luasnya ampunan Allah. Ini yang membuat kita semangat untuk tobat. Kalau ingat perhitungan Allah, tidak ada yang tersisa. Sebutkan hadirin, kalau kita mati sore ini, kira-kira apa yang bisa kita bawa ke kubur nanti sore? Salat? Saya sih sangat pesimis dengan salat saya. Ngaji kita juga hanya baca saja. Tidak ada wajilat qulubuhum, tidak ada getaran-getaran di hati. Karena memang ngaji kita juga kadang hanya niat untuk dinilai orang, hanya niat untuk setor saja, hanya niat menunaikan kewajiban dari pesantren. Dan Allah tahu. Coba kalau kita mati nih jam 4, lalu dikubur nanti jam 6, setengah 6, apa yang dibawa ke kuburan kita? Ayo, mana? Mana amal kita yang ikhlas? Hampir setiap amal kita ingin diketahui orang. Dan kalau sudah dipuji kita bangga. Kita pura-pura soleh, pura-pura baik, padahal semuanya topeng, menyembunyikan maksiat kita. Sedekah kita, mana sedekah? Bandingkan dengan nafsu, membeli sesuatu, nyaris tidak ada apa-apanya sedekah. Tapi maksiat yang kita lakukan sekujur tubuh, hadirin. Harusnya kita sering sekali menghisab diri seperti itu. Makanya kalau lihat foto diri itu, tanya, ini kamu pantasnya jadi ahli surga atau jadi ahli neraka? Kalau saja kita berani melihat diri kita seperti itu, pasti beda rasanya. Mana bekalmu untuk ke surga? Hampir hari-hari yang dilakukan itu maksiat demi maksiat. Bahkan dalam ngajar saja, dalam dakwah saja bisa maksiat itu. Niatnya sudah bukan nyari ridho Allah dalam dakwah, nyari uang, nyari amplop, nyari penghargaan. Dari awal sudah salah. Selama bicara dakwah, pamer ilmu, pamer kefasihan, pamer pura-pura soleh, pamer pura-pura sudah banyak amal, padahal Allah tahu yang diomongin tidak diamalkan. Selama dakwah, mata jelalatan melihat yang diharamkan. Dalam dakwah saja ngajak orang benar bisa bergelimang maksiat. Kalau orang tidak berani jujur, tidak akan tahu bahwa kita ini betul-betul sudah sangat dekat dengan ahli neraka. Maha suci Allah yang masih menutupi aib, kemudian selain ditutupi juga dibimbing, tahu ilmunya, lalu diberi kesempatan supaya tobat, dan kalaupun tobat diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun dosa, selain kemusyrikan sampai akhir hayat. Hadirin, hati-hati nih bagi yang terbiasa berbuat maksiat dan orang lain tidak tahu.
Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa asiru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat berapa? 11. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Hadirin, kalau kita maksiat terus-terusan dan orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Malaikat pasti mencatat. Walaupun di tempat yang sangat tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaupun kita berbuat sangat rahasia, tidak ada yang rahasia bagi Allah. Pilihannya dua. Kalau kita maksiat terus-menerus dan orang lain tidak tahu, ada dua pilihannya. Sepengetahuan saya dari Ibnu Umar, satu, akan dibuka aibnya. Kalau dia ada umur, dibuka. Dan kalau Allah membuka, pasti terbuka. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Sesuka Allah. Allah mau membuka maksiat kita, terbuka. Tidak ada satupun orang yang maksiatnya terbuka kecuali Allah yang membuka. Kalau sudah begitu hancur nama kita, martabat kita. Atau kalau tetap maksiat dan waktunya habis, dimatikan oleh Allah dalam keadaan maksiat. Kalau ada orang yang tertangkap basah berzina, itu pasti sering, hampir dapat dipastikan sering zinanya. Banyak yang berzina dan tidak diketahui, tapi Allah pasti tahu, malaikat pasti mencatat. Tinggal waktunya saja. Kalau Allah sudah menghendaki buka, buka itu. Atau kita dengar yang mati mabok, mati mencuri, mati narkoba, mati zina, itu sangat bisa dipastikan sering. Karena selebihnya seperti kita ini ditutupi oleh Allah aib. Kita tuh banyak maksiat ini, tapi Allah nutupi. Tapi kalau sudah mendengar ini, terus lihat lagi video porno, gambar porno, berbuat mesum dengan lain, tidak ada yang bisa mencegah Allah membuka. Tidak ada jagoan menutupi aib, tidak ada. Tidak ada yang hebat menghapus jejak, tidak bisa. Semua jejak ada dalam pengetahuan Allah. Itu terdakwa korupsi yang dibuka, sampai ada yang nyebut, demi Allah saya tidak mengambil apa-apa, dan sekarang mengembalikan uang yang katanya demi Allah tidak ngambil apa-apa. Ketika dicocokkan suaranya sama, Allah yang memberi jalan supaya terbuka. Apakah ini ajab? Kita lihat sesudah dibuka. Kalau sesudah dibuka dia taubat nasuha, berarti dibuka itu bagian dari karunia. Tapi kalau sudah dibuka dia tetap tidak mau tobat, ya tinggal tunggu babak selanjutnya, mati su'ul khotimah. Mumpung ditutup nih hadirin, kita ini kan kumpul-kumpul gini karena Allah nutupin saja. Kalau Allah buka, malu kita sama sebelah kita. Sama Bapak Ibu hadir ke sini mendengar ini kan karena tidak tahu saja siapa Abdullah Gimnastiar yang diketahui Allah. Kalau dibuka, ya bubar juga. Dulu saja yang halal dibuka, gempar. Alhamdulillah halal dan tidak melakukan yang nista, ya. Maka kalau halal dibuka gempar, tetap saja diberi karunia. Tapi kalau yang nista dibuka, kalau tidak tobat, nauzubillah.
Gimana kalau aib kita dibuka oleh Allah? Begini hadirin, jangan takut aib terbuka. Takutlah tidak diampuni dosa. Kalau takut aib dibuka, kita masih sibuk dengan penilaian orang. Tapi kalau takut tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, inilah sebetulnya rasa takut yang benar. Allah udah tahu kalau kita dibuka pasti gosong kita ini, hancurlah. Makanya waktu itu juga saya dibukanya yang baik-baik saja. Kalaupun kita terbuka aib suatu saat, jangan takut oleh penilaian orang kepada kita, tidak bahaya. Tapi takutlah yang ditutupinya tidak ditobati. Benar? Waduh, saya dihina orang. Itu penghina orang tidak seberapa dibanding dengan azab yang layak kita pikul karena dosa-dosa kita. Benar? Dihina orang ya begitu-begitu saja. Saudara mungkin belum nyoba ya dihina. Saya sudah. Tidak berkurang. Masjid jadi lebih bagus. Karena penghinaan orang tidak akan mempengaruhi perbuatan Allah kepada kita. Rezeki yang Allah tetapkan untuk kita tetap jalan, walaupun yang menghina sampai stroke menghina kita. Kemuliaan yang akan Allah berikan untuk kita tetap akan terjadi, walaupun mati-matian orang menghina dan menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketentuan Allah. Bagi orang yang sangat sibuk dengan penilaian orang, dihina itu menyakitkan. Tapi bagi orang yang memerlukan ampunan Allah, dihina itu merupakan jalan untuk bisa taubatan nasuha. Sedikitlah Allah membuka aib kita. Sedikit. Karena Allah tahu kalau dibuka, masalahnya akan lebih repot bagi kita. Itu yang ditangkap-tangkap juga coba. Kalau nanti saudara jadi jaksa iseng, waktu saudara terdakwa divonis hukuman 18 tahun karena terbukti korupsi, tok. Tanya, terdakwa, ini yang dibuka di sidang ini, berapa persen dari dosa yang ditutupi oleh Allah? Sedikit lah. Allah nutupin zinahnya, Allah nutupin beragam maksiat lain. Yang kebuka cuman korupsi itu saja. Korupsi yang tidak kebuka lebih banyak. Bersyukurlah kepada saudara terdakwa karena hanya sedikit yang dibuka oleh Allah. Jadi hanya 18 tahun. Kalau tidak, saudara akan dihukum mati seumur hidup. Tidak ada hukuman seperti itu. Di mana hukuman mati seumur hidup ya? Ibu, ini tamu kita hari ini banyak. 654 orang tamu saja ini. Masya Allah. Ibu, mana acungkan tamu? Masya Allah. Kok cuma perempuan yang ngacung? Yayasan Darussalam Banjarnegara, Jawa Tengah. Masya Allah. Oh, ini kelompok putih-putih. Terima kasih. 250 orang. Lawannya ini nih, SMP Negeri 5 Depok. Itu lawannya Pak, 289. Kalah Bapak ya. Bapak harus bergabung dengan MT Hayatun Thoyibah. Mana? Wah, ini lawan anak-anak menang nih. Dan terakhir Islahus Sulaiman. Kalau mau ngacung, kalau enggak harus jelas Bu. Ya, alhamdulillah. Ciamis. Terima kasih hadirin. Jadi hikmah dari perjumpaan kali ini, jangan merasa aman. Kita setiap saat dibulak-balik hati oleh Allah. Dibuka aib kita ke orang yang membuat kita tobat lebih baik
daripada ditutup aib dan tetap dalam maksiat. Jadi kalau kita maksiatnya lancar terus, itu lebih bahaya. Dibatan maksiat sedikit gagal. Orang yang disukai Allah tuh cirinya kalau mau maksiat dipersulit, kalau mau taat dipermudah. Dan ciri orang yang tidak disukai Allah, mau taat sulit, mau maksiat lancar. Mau korupsi 50 juta, malah keambil 500 juta. Itu teh bukan sukses, istijraj. Sekali ngedepin akhwat langsung naksir 5 orang. Bukan laku itu hadirin. Makin lancar maksiat, itu makin tidak disukai Allah. Dan nanti balasan yang paling mengerikan dalam hidup apa? Tahu tidak? Diambil nikmat imannya. Lepas tuh keislaman kita. Udah hancur hidup kita. Makanya hati-hati, maksiat lancar, cabut aja nanti, tidak percaya ke Allah. Udah binasa kita itu. Pintu su'ul khotimahnya sudah jelas ya. Kesimpulan yang pertama, jangan nganggap remeh maksiat kecil. Karena ini nantang Allah. Tidak ada maksiat kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan yang kedua, kalau sudah terjadi dosa, bersegera tobat. Sebesar apapun dosa, kalau berhadapan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Masya Allah.